Bertemu kembali saya di channel Ngobrol yang Santai ini. Dan kami sekeluarga sedang bersuka cita karena anak saya setelah melewati perjuangan yang tidak mudah, melalui berbagai syarat sembilan rupa, kemudian wawancara berkali-kali, terus membuat demo musik, video, dan lain sebagainya, kurang tidur, dan lain-lain dengan doa dan puasa. Pada akhirnya, puji Tuhan, anak sulung saya diterima di jalur prestasi mendapatkan beasiswa platinum di UPH, Universitas Pelita Harapan. Dan ini sejarah untuk pertama kali Sekolah Lentera Harapan, Tomohon, dan Sulawesi Utara ada yang tembus di jalur musik, bukan teacher college. Ini luar biasa. Jalur prestasinya karena 2019 anak saya dan tim memenangkan time song atau lagu tema Yayasan SDH SLH se-Indonesia. Dan itu direkam di kamarnya. Kalau mau rekaman, maka kasurnya itu harus diangkat kanan kiri untuk jadi peredam. Dan dalam hal ini kami bersuka cita dan banyak orang mengucapkan selamat, sudah tembus, selamat mendapatkan berkat. Ramai juga di grup-grup WA mengucapkan selamat dari berbagai pihak. Kami juga ikut senang. Bahkan tidak sedikit yang bercanda, wah mau bikin acara apa ini? Bikin ucapan selamat dong. Potong apa? Potong kuku dan potong jalan. Yang lain-lain bikin ucapan syukur, Pak. Nah, jawaban saya, loh, lulus sekolah, diterima di universitas bergengsi, itu bukan akhir perjuangan, tetapi itu awal perjuangan yang baru. Kenapa? Sekalipun dikatakan ini beasiswa 100%, tetapi tetap ada harga yang harus dibayar. Untuk anak saya pribadi, dia butuh laptop dan speknya di atas rata-rata dan harganya belasan juta. Ya, saya berkata, oke, berdoa, pasti Tuhan sediakan. Tapi mesti tanggal sekian, bulan sekian, Pak. Jawaban saya sambil bercanda, gundulmu. Memangnya bayarnya pakai daun? Memangnya kita bisa ngeprint duit? Memangnya papa berdoa terus duit jatuh dari langit? Tetapi saya berkata, pasti Tuhan sediakan, karena kamu ada di tracknya Tuhan. Dan bukan hanya itu, dari awal sudah dikasih tahu kalau serius menerima beasiswa platinum ini, ada catatan-catatan yang sangat penting. 1, harus serius. 2, IPK harus dipertahankan minimal 3, sekian. Lalu kalau sampai DO, maka kuliahnya harus bayar. Dan kalau sampai DO, harus ganti rugi yang sangat mahal, karena sekolah ini juga cukup dikenal tidak murah, dan lain-lain, dan lain-lain. Nah, ini perhatian untuk anak-anak muda. Ada harga yang harus dibayar untuk menggapai visi besarmu. Kalau kamu tidak siap untuk membayar harga, maka sebaiknya tidak usah mimpi yang besar. Ya, betul kan? Dan nasihat juga untuk para orang tua, jika mendengar anak-anakmu punya cita-cita. Pada suatu kali ada mahasiswa yang saya ajar datang dengan wajah cembetut, dengan wajah cemberut, sedih. Saya tanya, kenapa? Waduh, Pak, anak sulung saya bercita-cita ingin jadi dokter. Wah, bagus. Kenapa kamu sedih? Wah, berat, Pak. Sekolah kedokteran itu kan mahal. Loh iya, siapa bilang murah? Iya, tapi saya nggak mampu.
Loh kenapa? Ya saya bisa paham karena dia hanya buruh harian. Lalu nasihatmu apa untuk anakmu? Dia berkata, ya saya berkata begini Pak, nak, lebih baik kamu sekolah teologi saja, jadi pendeta saja. Karena di sekolah teologi itu murah, dan Papa punya kenalan, kamu bisa dapat gratis karena Papa tidak mampu. Jadi sekolah teologi itu satu, karena murah, dan dua, karena kamu tidak mampu, maka milih jadi pendeta. Kalau caranya begini, nanti anakmu jadi pendeta murahan, tidak berkualitas. Kalau untuk Tuhan, berikan yang terbaik. Jadi hamba Tuhan kan harus jadi pendeta. Dokter berhati hamba itu luar biasa. Siapa bilang kalau pelayanan itu hanya di lingkaran gereja? Bisnis pun adalah pelayanan yang efektif. Lebih baik kamu pelayanan di balik bisnis kamu daripada bisnis di balik pelayanan kamu. Jangan patahkan mimpi besar anakmu. Kenapa? Jika mimpi dan cita-cita anakmu ini ada di planning Tuhan, pasti Tuhan akan menyediakan dengan cara sedemikian rupa. Bagaimana Pak? Ya saya nggak tahu, setiap orang beda-beda. Ya, dukunglah anakmu sesuai dengan talenta dan kapasitas yang Tuhan percayakan. Dan ini catatan untuk semua saja ya saudara, terutama para pasutri yang anak-anaknya memiliki cita-cita tinggi dan engkau rasanya tidak mampu membiayai. Apakah saya ini orang yang berkelebihan? Tidak, saya juga banyak pergumulan soal keuangan sampai saat ini. Tetapi saya beritahu, orang tua yang berhasil adalah orang tua yang mau dan mampu menolong anak-anaknya untuk menemukan panggilan hidup sesuai dengan talenta dan kapasitas yang Tuhan percayakan kepadanya, dan dia siap bertanggung jawab untuk mengembangkannya. Itu baru orang tua berhasil. Orang tua berhasil bukan berarti kalau dokter, anaknya jadi dokter, dia orang tua berhasil. Kalau pendeta, anaknya jadi pendeta, itu orang tua berhasil. Belum tentu. Saya tidak paksa anak saya jadi pendeta, tetapi suatu hari kalau ada di tracknya Tuhan, pasti akan jadi. Dan ini nasihat untuk anak-anak muda dan siapa saja yang sedang mengejar visi. Tidak ada visi yang dicapai dengan gratis. Sekalipun Anda mendapatkan beasiswa platinum seperti anak saya. Kenapa? Tetap harus membayar harga dengan waktu, tenaga, dan konsistensi. Nah, konsisten ini tidak mudah. Karena itu 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-26 berkata, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayo semua, temukan visi sesuai dengan talenta dan kapasitas yang Tuhan percayakan. Oke, demikian dari saya. Dukung terus channel ini dengan subscribe dan klik tombol lonceng supaya kita terus saling berbagi dan membangun ke arah hidup yang lebih berarti. Bila ada pertanyaan dan usulan ngobrol Alkitabiah yang perlu kita bahas, silahkan sampaikan. Salam. Here to be the light.